silakan boleh. Ya, akan mewawancarai Inang dengan 10 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama yaitu menurut Inang, apa arti visi dan misi bagi sebuah gereja, Inang? Oke, terima kasih ya. Ini berkaitan dengan seputar misi ya. Berarti kalau ada visi, ada misi. Misi itu kan adalah pemutusan ya kan? Secara singkatnya itu adalah pemutusan gitu, misi Allah. Jadi gereja itu diutus di tengah dunia ini gitu. Nah, dalam arti gereja itu ada karena visi dan misi gitu. Jadi bukan sebaliknya, visi misi itu ada karena gereja, enggak. Tapi gereja itu ada karena visi dan misi tadi. Di mana tugasnya adalah untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi gereja terpanggil gitu. Gereja terpanggil untuk melakukan pemutusan itu. Artinya adalah bahwa memang sangat berarti kan, itulah tujuannya tadi. Visi dan misi itu adalah satu penggerak gitu di HKBP Syanorandor lah khususnya, atau di gereja untuk menjalankan tujuannya gitu. Nah, contohnya adalah yang pertama tadi, tujuannya adalah untuk mewartakan kerajaan Allah, kabar baik itu, kabar kesukaan itu ya kan, kabar kesukaan itu. Nah, untuk berangkat dari sana tentu ada visi dan misi kita lagi. Itu kan tujuannya tadi adalah. Nah, apalagi visi dan misi kita tadi? Nah, visi dan misi itulah yang mendorong atau yang melengkapi, juga yang memonitor gereja itu untuk menjalankan tugasnya gitu. Sampailah dia kepada hal-hal terkecil yang ada di dalam gereja itu. Apa itu? Nah, kalau di dalam gereja ini HKBP, kita tidak tahu di luar sana kan, ada tritugas panggilan gereja. Nah, itulah yang harus diwujud nyatakan di gereja itu, termasuklah HKBP Syanorandor gitu dia. Baik, Inang, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa visi dan misi gereja yang Inang pimpin saat ini, misalnya di gereja HKBP Syanorandor ini, Nang? Oh, oke. Kalau di inilah ya HKBP Syanorandor, visi dan misi. Tentunya secara khusus HKBP. Visi dan misi artinya kita tidak terlepas dari tugas yang sudah ditentukan gitu kan. Ada visi dan misi kita, yaitu itulah tritugas panggilan gereja itu ya. Apa tritugas panggilan gereja itu? Ada koinonia, ada diakonia mungkin, ada marturia gitu. Jadi ini adalah bagian daripada visi dan misi di gereja yang saat ini mungkin kita layani. Mau dimanapun itu adalah menjadi bagian. Jadi ini saya jelaskan ini. Iya. Oke, saya jelaskan dulu. Koinonia atau tritugas panggilan gereja tadi itu tidak pernah bisa lepas gitu. Jadi itu melekat pada gereja itu sendiri sesuai dengan visi dan misi tadi. Kita mau beranjak dulu dari yang koinonia gitu. Koinonia itu adalah sebuah persekutuan. Apa rupanya persekutuan itu? Itulah ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu di gereja HKBP Syanorandor itu. Koinonia dilaksanakan gitu. Apa? Koinonia yang dilaksanakan bisa kita lihat dari PHD-PHD yang ada. Kalau di gereja HKBP Syanorandor itu ada 2 PHD yang rutin dilaksanakan di gereja gitu. Ada dia PHD Ina Kamis, ada PHD Ina Maria. Selebihnya masih ada lagi, tapi yang lain itu hanya dilakukan di rumah masing-masing gitu dia. Terus koinonia itu nggak hanya berpatok di sana saja. Ada firman yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan itu. Nah, ibadah itu adalah bentuk persekutuan kita untuk menggumuli dan menerima firman Tuhan yang sampai kepada kehidupan jemaat. Itulah yang koinonia. Lalu yang diakonia itu apa? Diakonia sebagai bentuk tritugas panggilan gereja yang merupakan bagian daripada visi dan misi gereja. Salah satunya kalau HKBP Syanorandor, HKBP Syanorandor itu punya program yang namanya diakonia. Kalau ada jemaat yang sakit, nah kita turun ke lapangan untuk melihat, meninjau mereka sebagai bentuk dan rasa tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang sudah dipilih oleh Kristus gitu. Artinya
Walau di bahasa Batak nah ikon ida dong ngata nasa iya ikon dulu odo nasida ikon pikiran itulah dia untuk yang diakonia tadi. Dan bukan hanya itu, ketika jemaat kita mengalami kemalangan, gereja juga berperan di sana. Jadi visi dan misi itu kan tadi luas gitu. Gereja berperan di sana, gereja hadir di tengah-tengah mereka gitu. Jadi supaya apa? Mereka juga merasakan, oh Kristus itu menggerakkan gerejanya untuk itu gitu. Lalu kita mau lihat dari yang marturia, bersaksi. Nah, gereja itu harus mampu membentuk jemaat-jemaatnya itu sebagai wadah untuk bersaksi tentang betapa besarnya karunia Kristus itu sendiri ya kan. Karena misi itu adalah kan pengutusan gitu. Misi itu adalah pengutusan. Jadi gereja itu ada karena misi. Jadi bukan ada jadi misi itu bukan ada karena gereja, tapi gereja itu berdiri karena ada misi, pengutusan. Karena itulah gereja itu terpanggil, diutus dia untuk mewartakan kabar baik di seluruh dunia ini melalui jemaat-jemaat yang ada gitu. Jadi keterpanggilan gereja itu sangat terikat. Itulah dia tadi untuk pertanyaan yang nomor 2. Nomor 2 ya? Iya, nanti bagi untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana awalnya visi dan misi itu dirumuskan? Apakah melihatkan jemaat juga atau melibatkan jemaat juga ini? Oh, oke. Sebenarnya ini pertanyaannya terkait ya. Dari yang nomor 1 ke nomor 2 ini saling keterhubungan. Tentu tadi kan kita bilang latar belakangnya apa? Ya gereja itu kan tidak terlepas dari misi ya kan. Misi itu ada karena pengutusan. Tujuannya adalah untuk memutus mereka. Gereja itu diutus gitu. Jadi tentu melibatkan jemaat. Karena siapa yang mau menggerakkan itu kalau bukan orang itu, kalau bukan tubuh Kristus itu, ya kan kita ini tubuh Kristus, kamu itu tubuh Kristus gitu. Jadi kamu bergerak di sana. Artinya terlibat. Jadi tidak bisa lepas. Jemaat-jemaat itu harus selalu dilibatkan. Akan tetapi mungkin ada saja yang tidak mau terlibat, itulah dia. Baiklah, terima kasih untuk jawaban yang ketiga untuk soal yang ketiga. Dan yang keempat, apakah visi dan misi gereja ini punya dasar dari ayat Alkitab, Oh, tentu saja ya. Banyak Alkitab yang berbicara tentang misi, banyak Alkitab yang berbicara tentang pengutusan. Dan kurasa kalian yang sudah belajar misiologi itu pasti udah paham gitu kan. Tanpa saya jelaskan pun pasti kalian udah tahu gitu. Salah satunya kita berangkat dari Matius 28 ayat 19. Di mana di sana ketika Yesus terangkat ke surga, murid-murid itu kan terlebih dahulu dibekali kan. Artinya mereka juga disuruh untuk mewartakan kabar baik, disuruh untuk membaptis dengan janji Tuhan yang akan menyertai mereka. Jadi nanti boleh kamu baca di Matius 28 ayat 19. Masih banyak lagi, nanti bisa kamu searching di mana-mana tentang ayat yang berperan dalam visi misi itu. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu bagaimana cara gereja menjalankan visi dan misi itu dalam kegiatan sehari-hari? Ini dalam kegiatan sehari-hari di gereja itu ya, di gereja misalnya KBP Sandorandor. Iya. Iya, sebenarnya kalau kegiatan visi misi di gereja KBP Sandorandor itu kan udah saya jelaskan tadi gitu. Ada kegiatan yang kita lakukan tapi tidak sehari-hari, ya kan? Karena ada harusnya harus setiap hari, every day, every time harus bermisi gitu. Tapi realita yang kita alami saat ini adalah bahwa untuk sehari-hari belum bisa kita patok setiap hari dari Senin sampai Minggu. Tapi ketika ada yang perlu, maka kita wajib turun gitu. Misal, sekolah minggu juga kita gerakkan dalam misi. Misi apa? Ya kita ajak mereka untuk misalnya kan, kalian tahu mungkin ekologi ya, yang berbaur dengan alam gitu. Kita juga menggerakkan mereka untuk ikut di dalam, misalnya kita adakan gotong royong bersama. Begitu juga dengan Jana Poso. Begitu juga dengan Pakalaru yang mungkin kebetulan saat ini kita lagi pembangunan, mereka juga gotong royong di dalam sana. Tujuannya apa? Visinya itu apa? Misinya itu apa? Ya, nanti kita kedatangan full timer yang baru, mereka juga bersemangat untuk melayani. Jadi itulah dia yang misioner. Baik,
Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu program atau pelayanan apa yang paling jelas menggambarkan visi dan misi di gereja HKBP Syandaran ini? Program kerja Iya. yang lebih jelas gitu menjalankan visi Iya. dan misi Syandaran. Iya, menurut kami dan yang sejauh ini yang boleh kalian rasakan itu sebagai jemaat, pastinya yang paling nyata itu adalah pemberitaan firman itu gitu. Yang mungkin salah satunya. Selain daripada itu, itulah yang kita lakukan kepada jemaat-jemaat itu, ya kan? Kepada jemaat-jemaat yang apalagi dalam minggu ini tuh banyak jemaat-jemaat kita yang mengalami sakit gitu, kita turun ke sana. Mungkin itu adalah mereka merasakan hadirnya gereja itu. Masih itu yang sampai sekarang masih terlaksana, yang secara bisa kita lihat wujud nyatanya gitu. Nah, yang gereja masih Bagaran baru masih proses perkembangan. Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi gereja dalam menerapkan visi dan misi tersebut di masa sekarang? Oh, inilah ya iya tantangan. Tantangan ini sih menjadi pertanyaan yang mungkin agak luar biasa ya. Kenapa mau dijawab gak bisa dijelaskan seperti itu kan? Tantangan yang dihadapi tentunya adalah respon balik daripada jemaat itu sendiri. Kalau di gereja HKBP ini, salah satu tantangannya adalah kurangnya masih kesadaran jemaat itu. Nanti sudah kita ajak, sudah kita himbau semaksimal mungkin berbagai cara, berbagai metode, tapi masih terhitung berapa persen yang mau ikut berpartisipasi gitu. Ada kegiatan yang dilakukan oleh gereja masih terhitung berapa persen, bahkan nggak sampai kepada 100% ya. Jadi belum semaksimal itu, belum seutuh itu gitu. Itu disebabkan oleh karena perbedaan pendapat ya kan, baru kurangnya dan minimnya pengetahuan mereka. Baru yang selanjutnya lagi, sumber daya manusia di HKBP Syandarandor belum terkatakan maksimal karena faktor-faktor itu tadi, gitu dia. Menurut Inang, apa dampak nyata yang sudah dirasakan baik oleh jemaat sendiri maupun masyarakat di sekitar gereja sebagai hasil dari pelaksanaan misi ini, Nang? Oh, sebenarnya kalau ini pertanyaannya harus kepada jemaat ya kan, artinya diarahkan ke sana gitu. Karena nanti saya rasakan belum tentu mereka rasakan gitu kan. Jadi ini saya jawab sebagai saya pribadi dulu, menjadi seorang jemaat. Wujud nyatanya atau dampak nyatanya itu adalah pasti yang positif, dampak nyata yang positif itu. Artinya di HKBP Syandarandor itu kebebasan berpendapat itu masih kuat gitu. Kebebasan kita mengemukakan pendapat masih kuat. Artinya ketika mereka tidak menerima, kita tidak paksakan gitu. Nah, selain daripada itu juga hasil dari tugas panggilan gereja yang tadi, mereka juga alami dan itu tercipta nyata di gereja ini. Nanti bisa kamu lihat ada PHD-PHD gitu kan, mereka bisa menyuarakan di sana, mereka bisa mengabdikan diri mereka lewat puji-pujian. Misal ada yang pintar nyanyi, itu mereka berlatih. Ada yang pintar dia bagian musik, kita manfaatkan mereka, kita berdayakan mereka untuk melayani Tuhan gitu. Sebagai pemusik-pemusik ketika mereka ibadah. Ada yang suaranya bagus, dikaruniai talenta oleh Tuhan, mereka beribadah sebagai menjadi seorang song leader yang melayani gitu. Ada guru-guru sekolah minggu, nanti kamu boleh tanya mereka, ada guru-guru sekolah minggu, tentu mereka merasakan bagaimana kekompakan di dalam gitu. Itu salah satu metode kita dan salah satu menjadi wujud daripada visi dan misi itu. Apa harapan Inang terhadap masa depan gereja berdasarkan visi dan misi yang ada sekarang ini di dalam gereja HKBP Syandarandor? Harapan saya kalau kepada HKBP Syandarandor lebih menghidupi panggilannya lagi, karena di mana HKBP Syandarandor itu sudah terpanggil untuk mewujudkan misi Allah itu. Apa misi Allah itu? Adalah Kristus yang diberitakan di sana gitu kan. Apa itu kabar baik?
Nah, kabar baik itu apa? Banyak yang kita lakukan gitu. Kabar baik itu semua yang bersangkut paut tentang kehidupan kita sehari-hari. Artinya kan visi dan misi itu kan melekat gitu kan. Semua itu. Jadi harapan saya HKBP ini semakin mewujudkan dirinya sebagai tubuh Kristus, penggerak untuk mewariskan, mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia melalui hal-hal yang terkecil dulu gitu. Apalagi kalau kita sebagai HKBP setiap tahun kita berganti tema gitu kan. Jadi kalau HKBP itu ada namanya tahun ini tuh tahun transformasi gitu. Berarti ada perubahan wujud nyata. Nah, kalau selama ini kita masih diam di tempat, artinya kita harus bergerak maju untuk mewujudkan bahwa HKBP Sendorandol itu adalah gereja yang misioner gitu. Baik Nang, terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan saya tadi Nang, dan terima kasih sudah menjawab dengan baik. Terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya Nang, meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam pemenuhan tugas mata kuliah misiologi ini. Nanti kalau apa boleh lagi dicari gitu untuk sebagai tambahan dan referensinya gitu ya. Kita makan lagi nanti. Masih ada lagi? Sudah Nang, sudah.